Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Effendi dari jurusan PGMI semester 2, NIM 2110052069. Dan hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Problematika Pendidikan yang ada di Indonesia beserta solusinya. Nah, pertama, bahwa kita ketahui bersama, pendidikan itu adalah salah satu tujuan untuk bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, akan tetapi yang tercantum dalam tujuan pendidikan itu seakan keliru untuk keadaan sekarang ini. Ya, kita lihat bersama, pendidikan sekarang hanya dijadikan suatu alat untuk bagaimana bisa mendapatkan tenaga-tenaga produktif atau tenaga-tenaga yang bisa bekerja sesuai dengan instansi-instansi yang ada di negara kita. Hal itu tidak jauh berbeda dengan sejarahnya pendidikan yang ada di Indonesia ketika kolonialisasi Belanda menjajah Indonesia. Untuk bagaimana kolonialisasi Belanda masuk ke Indonesia untuk mengincar sumber daya alam yang ada di Indonesia, mereka pertama-tama membuatkan suatu pendidikan, edukasi, pendidikan tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang awam yang tidak tahu menggunakan alat-alat produksi, sehingganya mereka diberikan suatu pendidikan agar bisa mendapatkan tenaga-tenaga yang bisa mengisi pos-pos yang ada dalam instansi-instansi yang didirikan oleh kolonialisasi Belanda kala itu. Nah, kemudian berbicara soal problem-problem yang terjadi di Indonesia, perlu kita perhatikan dari segi ekonominya. Yang pertama itu tentang pendidikan itu salah satu indikator yang dapat membantu bertumbuhnya perekonomian. Nah, dan juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi itu dapat memperlancar jalannya pendidikan di daerah maupun di desa. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pendidikan dan ekonomi ini saling berkaitan untuk bagaimana bisa mendapatkan tujuan untuk pendidikan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian berbicara soal problem-problem yang terjadi di Indonesia tentang pendidikan, seperti yang saya jelaskan tadi, pendidikan ini sangat berkaitan dengan ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah biaya untuk menempuh pendidikan yang sangat mahal. Itu adalah salah satu problem. Dan kemudian banyaknya terjadinya pengangguran karena mereka tidak dapat menempuh pendidikan diakibatkan biaya yang terlalu mahal. Dan kedua, tentang beasiswa yang tidak menyeluruh atau tidak merata. Kita ketahui pula ada tercantum dalam undang-undang tentang bagaimana pemerintah wajib membiayai soal terjadinya pendidikan, penyelenggaraan pendidikan. Itu adalah kewajiban pemerintah untuk bisa mendanai orang-orang yang menempuh pendidikan. Dan ketiga adalah sarana serta prasarana yang kurang memadai. Ini juga adalah salah satu yang harus diperhatikan untuk bagaimana kita menempuh pendidikan bisa lebih kondusif lagi. Tentang rasa kenyamanan kita saat mendapatkan pembelajaran itu yang harus kita perhatikan. Dan selanjutnya, jumlah guru yang terampil itu sangat-sangat terbatas di Indonesia. Entah apa penyebabnya, tetapi itu salah satu faktor yang sangat mendorong ketidakkondusifnya pendidikan di Indonesia. Teman-teman, mungkin itu saja problem-problem yang bisa saya sampaikan mengenai problem yang terjadi dalam Indonesia tentang pendidikan. Kemudian saya sedikit memberikan solusi untuk bagaimana pemerintah itu bisa menyediakan suatu sekolah-sekolah gratis bagi orang-orang yang tidak mampu, agar pendidikan kita lebih terjaga lagi, lebih memang pada tujuannya untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian bisa memperhatikan tentang beasiswa agar menyeluruh dan bisa dirasakan kepada orang-orang yang pantas untuk diberikan.
dan kemudian tentang guru yang terampil itu masih terbatas, agar instansi lebih memperhatikan orang-orang yang lulus dari salah satu instansi itu memang orang-orang yang pantas. Jangan hanya sebatas diberikan suatu sogok atau menjogok atau ada orang dalam sehingga mereka diluluskan begitu saja. Itu sangat prihatin, sehingganya seperti yang terjadi sekarang ini, banyak guru-guru yang terampil itu masih terbatas. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau yang menyinggung tentang orang-orang yang menonton video ini. Saya mohon maaf, dan kemudian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.